Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid At-Tanwir, hadirin wal hadirat, mugi sami pinaringan sehat wal afiah. Alhamdulillah sampun memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Maka kula kali panjenengan kali ini akan mengkaji terus pundi perjalanan pelaksanaan Maulid baik di Indonesia, di berbagai negara, bahkan di Mekah. Di Mekah, di tempat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Gambar niki kalau panjenengan pernah umroh niku letaknya berada di atasnya Marwah. Kalau sesudah sa'i dari Safa ke Marwah niku kan keluar, ketika keluar niku panjenengan akan menemukan satu bangunan. Bangunan itu hari ini bernama maktab, perpustakaan, perpustakaan. Tapi niki sampun menjadi berita kesepakatan bahwa tempat niki tempat sa'i naik ke atas kanan niki adalah bangunan di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian niki bentuknya yang sekarang, tapi bentuk yang sekarang tentu lebih bagus bangunannya. Mangke akan kita sampaikan. Rien ada satu ulama bernama Imam Ibnu Jubair. Ibnu Jubair niki sejarawan sekaligus ulama yang suka keliling, rohalah namanya, suka keliling. Kalau sak niki bahasanya backpacker, Pak. Backpacker niku berkunjung ke berbagai negara terus dicatat, ditulis, Pak. Coro sak niki nggih dibuat konten, dibuat di syuting, di vlog menjadi data pribadi. Nah, niki. Saat itu beliau hidup tahun 570-an. Beliau ke Mekah, beliau ke Mekah tentu haji. Kemudian beliau mendokumentasikan beberapa tempat bersejarah di Mekah niku, diantaranya adalah tempat lahirnya Nabi. Tempat lahirnya Nabi ketika di bulan Rabiul Awal, rumah niku dibuka. Rumah tersebut dibuka, orang-orang yang berada di Mekah niku masuk ke rumah tersebut. Coro sakniki nggih memperingati Maulid Nabi. Mereka datang ke rumah tersebut lalu kemudian mencari keberkahan, meminta keberkahan kepada Allah di sebuah tempat di mana dari tempat tersebut lahir seorang nabi yang terakhir. Terlahir sosok nabi yang luar biasa dahsyatnya, membawa ajaran Islam tanpa kerajaan, Pak. Nah, nih. Kalau Yahudi niku bisa disebarkan, menyebar luas, keranten enten kerajaan dulu. Kemudian agama Kristen niku dibantu disebarkan oleh kerajaan Romawi. Rasulullah sanis rojo, Pak. Nabi Muhammad bukan raja. Beliau terlahir dari kondisi yatim, dari keadaan yatim. Tapi agamanya menyebar ke seluruh negeri,
bahkan sampai ke negeri kula kali panjenengan, wabil khusus di hari Senin niku dibuka. Terus kalau hari ini di Arab Saudi tidak diperbolehkan Pak, nggih maklum, tapi jangan dibilang ini orang Indonesia ini aneh. Kenapa? Orang Indonesia melakukan maulid Nabi padahal di Mekah tidak ada maulid. Oh, jangan begitu. Jangan dibilang di Mekah tidak ada maulid. Yang tidak ada itu sekarang, karena kerajaannya niku mengikuti faham salafi. Tapi kalau membuka kitab sejarah, wonten Pak, wonten dari dulu niku malah yang dijadikan tempat perayaan maulid niku langsung di rumahnya Nabi, di tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki diperkuat oleh seorang sejarawan yang niki dikutip oleh Muhammad Al-Manuti namanya, ulama dari Maroko Pak. Maroko niku tebih napa boten? Nggih tebih Pak. Sing celak niku jenenge Merauke Pak nggih. Jadi Maroko kali Merauke niku mirip-mirip tapi jauh nggih. Maroko niku salah satu negara di bagian Afrika Pak. Nah, niki beliau mendokumentasikan lagi bahwa tadi perjalanan dari ulama dari Andalus niku coro sakniki bagian Eropa yang dulu pernah berjaya Islam di sana Pak. Maroko niku napa namanya ini Andalus niki sing mengutip ulama Maroko nggih, tetapi ulamanya niku dari Andalus niku coro sakniki adalah niku Barcelona, Madrid, Spanyol Pak, lebih tepatnya Spanyol. Spanyol dengan Maroko niku berdampingan, berdampingan. Kemudian di sana tercatat bahwa tempat kelahiran Nabi, yakni yang tadi posisinya berada di dekat Masjidil Haram, niku setiap bulan Rabiul Awal dibuka khususnya di hari Senin, dan semua orang bergantian masuk ke sana. Kemudian berikutnya enten malih namanya Ibnu Battutoh Pak. Ibnu Battutoh niki juga sama, beliau niku sejarawan, pernah keliling dunia. Nah, khusus Ibnu Battutoh niki pernah nyampe ke Indonesia, tapi saat itu masih belum bernama Indonesia Pak. Beliau niki pernah nyampe namanya ke Ardi Jawa atau ke Pulau Jawa. Sekedap ten mriki catatane niki sekaligus kalau kali panjenengan sedikit belajar sejarah. Ibnu Battutoh niki sepertinya sebelum ke Mekah Jadi Ibnu Battutoh niku keliling Pak. Keliling mulai dari Ardussin niku negeri Cina. Niku terus bergerak nyampe ke Pulau Sumatera. Beliau di kitab ini menyebut Pulau Sumatera niku mungkin saat niku Sumatera masih menyatu dengan Pulau Jawa karena masih ada Gunung Krakatau. Kata beliau menjumpai sultan dari negeri Jawa namanya Malik Al-Zahir. Beliau ini bermadhab Syafi'i. Terus sekitar tahun 700 Hijriah beliau niku nyampe ke Pulau Sumatera, dan beliau menyebut penduduk muslim Indonesia niki sampun memasuki memasuki ajaran Islam. Kemudian niku diantara
perjalanan yang ditempuh oleh niki nggih, oleh namanya Ibnu Battuta, sehingga kemudian Ibnu Battuta niki melanjutkan perjalanan ke Mekah. Nah, ketika nyampe di Mekah niku beliau tulis dalam satu kitab, kula gadah kitab fisiknya kula wonten, panjenengan juga bisa mencari yang versi terjemah Pak. Insya Allah seingat saya versi terjemah sampun wonten niku. Nah, ketika menjelaskan Ka'bah niku dibuka khusus setelah sholat Jum'ah. Demikian halnya pintu Ka'bah niku dibuka ketika kelahiran Rasulullah, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Mekah zaman niku, zaman Ibnu Battuta sekitar 700-an meniko, beliau juga sampun mendokumentasikan itu. Niki enten malih seorang ulama bernama Syekh Al-Makhzumi. Kalau tadi Ibnu Battuta niku sekitar tahun 700, niki tahun 900-an Pak. Beliau menyebut dan meriki, beliau menyebut tradisi di Mekah setiap tanggal 12 Rabiul Awal, para ulama di Mekah, baik dari ulama Syafi'i, ulama madhab yang lain, para hakim, ulama ahli fikih, orang-orang mulia, mereka niku datang ke tempat, ke rumah kelahiran Rasulullah pas tanggal 12 Rabiul Awal. Cara mriki lak maulidan niku namine. Niki nama kitabnya niki PDF nggih. Terus kalau PDF niku tidak bisa dipalsukan Pak. Niki nama kitabnya Al-Jami'ul Latif. Niki redaksinya Wajaratil Adah bi Makkah fi lailati tsaniya asyara min Rabiul Awal fi kulli am. Sudah menjadi kebiasaan di Mekah tahun itu, yakni tahun 900 Hijriah. Nek saking mriki nggih kira-kira 500 tahun yang lalu di Mekah niku orang-orang berkumpul di rumah kelahiran Nabi. Nah, sakniki arupi bangunan niki Pak, arupi bangunan niki, dan niku tidak diperbolehkan nek sakniki untuk masuk ke tempat tersebut. Pun mantun niku tidak hanya di Mekah tetapi di Mesir juga. Di Mesir niki ada seorang ulama bernama Al-Hafidh As-Suyuti Pak. Sebelum menjelaskan lebih jauh, monggo kalau kali panjenengan sholawatan riyan. Salatullah salamullah ala Taha Allahumma sholli ala Muhammad. Mau sholawat niku cek kula saged anu Pak ngunjuk. Imam As-Suyuti beliau niki ulama dari Mesir, dari Mesir. Beliau ditanya, bagaimana hukum maulid Nabi? Beliau menjawab, maulid Nabi itu lihat isinya. Apa saja isinya maulid? Isinya maulid niku kempal-kempal, perkumpulan enten yang membaca Al-Quran, setelah itu membacakan kisah-kisah Nabi, kiai yang berceramah misalnya, sesepuh kita yang menyampaikan mau'izah, habaib kita yang menyampaikan riwayat, baik mulai Nabi diutus, Nabi menyebarkan Islam sampai Nabi wafat. Mantun niku kemudian enten suguhan, enten sedekah. Kalau kita di kampung niku kan biasa nih dugi niku kan sak wontene.
ada yang membawa uti-uti Pak, ada yang membawa buah, ada yang membawa nopo mawon dikempalaken, lalu kemudian kali panitia niku dibagi, lalu dikembalikan kepada orang-orang yang hadir niku wau, sehingga salibek uti-uti Pak niku menjadi lengkap sak sekule, sak napa namine Pak, ulame, saunjuane, sak buai. Nah niku namine berkah niku Pak. Berkah niku bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Nah, terus kata Imam Asyuti, lihatlah maulid niku dari sisi niku, dari sisi kandungan di dalamnya. Boten enten hal terlarang di dalam maulid niku, boten enten joget-jogetnya, boten enten tiang tomboane, boten enten tiang mendeme, tidak ada. Kalau maulid yang isinya adalah semacam ini, maka diperkenankan dan diperbolehkan. Mantun niku ratusan tahun berikutnya Pak, kalau kali panjenengan berjumpa dengan para ulama, niki namanya adalah Syekh Ramadan Al-Buti, sampun wafat sekitar 7 tahun yang lalu nggih, dari Syria. Syria niku sakniki Pak, negaranya niku hancur perang saudara. Beliau niki selalu berpesan Pak, jaga Indonesia jangan sampai terjadi perang saudara, sebab nek sampun terjadi perang saudara, maka kula kali panjenengan tidak bisa menikmati indahnya negeri yang makmur niku Pak. Beliau juga sama ketika beliau menyampaikan terkait dengan fatwa masalah maulid. Beliau katakan, al-ihtifal bi dzikra maulidir rasul nasyatun ijtimaiyun yubtagha minhu khairun dini. Maulid niku adalah perkumpulan seperti muktamar, pertemuan banyak orang. Kalau kali panjenengan pas maulid niku kan dugi sedaya Pak, yang Jawa datang, yang dari Kalimantan juga rawuh, Madura otomatis Pak. Nek Madura niki insyaallah paling ngarep niki Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling ngarep untuk niki napa namanya, untuk membantu nggih, untuk membantu seksi, namanya seksi napa namanya, seksi permakanan niku napa namanya Pak, seksi konsumsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka sekali lagi niki pertemuan banyak orang yang kemudian di situ sekali lagi tidak ubahnya sama kados ngeten niki, malam Rebu ngaos ngeten niki, sama juga dengan panjenengan pertemuan enten majelis taklim, sama juga pertemuan dengan majelis istighosah. Yang terpenting ketika di dalam pelaksanaan niku boten enten sing mungkar nggih, boten enten tiang ngucut remi kali songkok miring, kali enten yang ditotokan. Nopo ditotokan niku Pak? Selama tidak ada hal-hal yang dilarang maka diperkenankan. Niki ulama dari negeri Qatar, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi, nembe wafat sekitar 2 tahunan yang lalu. Beliau ketua Persatuan Ulama Muslim sedunia Pak. Beliau ketika menyampaikan tentang masalah maulid, beliau sama menyebut maulid niku adalah sebuah kesempatan dalam perkumpulan untuk bisa menyampaikan tentang sejarah Nabi, untuk kemudian menyampaikan bagaimana Rasulullah ketika dalam hidup, keteladanan-keteladanan, ketika dalam kondisi susah, ketika dalam kondisi terkena musibah dan sak piturutipun.
Kalau isinya itu adalah menceritakan tentang kisah Nabi, apanya yang bid'ah, apanya yang sesat? Boten enten nilai kesesatannya. Kalau maulid Nabi niku dianggap kesesatan lah, kempal-kempal ngeten juga apanya yang sesat? Karena tidak ada hal-hal yang terlarang di dalamnya. Mentun niku enten ulama Damaskus, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Pak. Beliau niki gada tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Niku 20 jilid, Pak, tebel sekali. Juga punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, juga tebel nih. Kathah ngoten karyanya niki. Sama kata beliau, idza kana al-maulidun nabawi muktasiran ala qiraatil Qur'anil Karim wa tadhkir bi akhlaqin nabi alaihi salatu wassalam wa targhibun nas fil iltizam bi ta'alimil Islam wa haddihim 'alal faraid wa 'alal adab syar'iyyah. Kalau isinya maulid niku membaca Quran, kemudian mengingatkan tentang akhlak Nabi, mendorong orang-orang untuk meneladani akhlak Nabi, mengingatkan tentang kewajiban sholat ataupun juga yang lain, maka tidak tergolong sesuatu yang bid'ah, artosipun diperkenankan dan diperbolehkan. Niki mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Khusus Syekh Ali niki masih hidup orangnya, Pak, Tasik Gesang. Beliau nanti rawuh ke Jakarta, cuma sekali niku, masih pertama kali rawuh. Alhamdulillah para kiai kita niku sama-sama ngormat beliau di Jakarta. Beliau juga sama. Maulid niku isinya mengajarkan kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi niku bagian dari rukun iman, Pak. Karena di dalam rukun iman niku kan amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi. Nah, di antara utusan Allah niku ada sosok namanya Nabi Muhammad, maka kula kali panjenengan maulid Nabi niku juga bagian dari menguatkan keimanan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo salawatan malih. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah Allahumma salli ala Muhammad. Niki ulama kita namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau punya kitab, Pak. Niki kitab beliau khusus berkaitan dengan masalah maulid. Beliau memerinci hukum maulid. Di antaranya makatan, kata beliau, maulid yang dianjurkan oleh para ulama itu adalah maulid yang isinya hampir sama niku wau dengan ulama-ulama kita sebelumnya. Isinya membaca Al-Quran, sejarah Nabi, sampai kalau cuma sekedar enten terbangan, kalau kemudian di dalam maulid niku yang membaca sholawat niku ditabuh dengan terbang, tetap diperkenankan dan diperbolehkan. Panjenengan enten yang ahli menabuh terbang nopo boten, Pak? Nah,
kalau teman-teman meriki sing sepuh-sepuh derek ishari, sing nem-nem derek rebana nggih. Apapun itu namanya terbangan. Sing menabuh niku disebut penerbang. Penerbang sing boten miber nggih niki nggih. Sing penerbang sing miber niku pilot, Pak. Nek pilot niku nggih penerbang nggih miber. Kalau sedikit teringat antara polisi dengan orang Madura, Pak. Jadi orang Madura niku ada yang kena ditilang sama polisi niku, kena tilang. Nggih. Dihentikan ngoten. Orang Maduranya niki protes. Loh Pak, apa Pak salah saya, Pak? Polisinya menjawab, sampeyan helm, jaket sama motor ndak seragam. Motornya Yamaha, jaketnya Suzuki, helmnya Honda. Terus tiang Madura niki bales, Pak, kalau begitu Pak polisi saya tilang. Lu kenapa kok ditilang? Lah Bapak polisi tapi pulpennya pilot. Pen pilot. Berarti kan tidak sama itu, Pak. Akhirnya betul sios, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik malih ten mriki. Intinya kula kali panjenengan, kalau cuma sekedar maulid Nabi, maulid Nabi niku ditambah dengan menambah terbangan atau bacaan solawat yang kemudian kula kali panjenengan biasa dengan bacaan solawat, boten nopo-nopo ten pundi niki. Kalau yang slide niki sebenarnya sampun nate kita sampaikan nggih, pun nate kita sebutkan, yakni ketika Rasulullah wonten setunggal riwayat niki riwayat yang kita terima, ada sahabat perempuan, Nabi, saya punya nazar. Apa nazar sampean? Kalau panjenengan pulang dari peperangan pulang selamat, nazar saya menabuh terbang di depan panjenengan. Lalu Nabi dawuh, in kunti nazarti faufi binazrik. Kalau itu nazarmu silahkan kamu tabuh. Maka sahabat perempuan niki menabuh terbang di depan Nabi. Niku menunjukkan andaikan menabuh terbang niki tidak boleh, Nabi ngelarang, tapi justru Nabi memerintahkan. Kemudian niki ingkang sampun populer, yang populer niku ketika Nabi datang dalam kondisi hijrah, lalu kemudian beberapa sahabat perempuan niku menabuh terbang sekaligus melantunkan sholawat yang populer. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Maka nih, karena Nabi tiba ke Madinah dilantunkan bacaan syair. Syair niki kulino. Nopo kulino niku, Pak? Terbiasa nek enten tamu, nek enten kiai rawuh dibacakan Tola al Badru, nggih, diambil dari riwayat niki. Nggih, terus intine boten napa-napa. Kula kali panjenengan ketika berkaitan dengan Maulid Nabi lalu kemudian wonten terbang niku diperkenankan dan diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai peringatan Maulid Nabi yang telah diterangkan tadi, bahwa intinya bila untuk memeriahkan Maulid Nabi bila ditambah dengan acara terbangan itu kan boleh. Nah, seiring kemajuan zaman, gimana kalau ada tambahan
ringtone plus gitar plus gendang, tapi yang dibaca itu sholawat. Apakah ini ada dasarnya atau diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pundi dengan yang berkaitan ketika Maulid Nabi, lalu kemudian wonten sing namine musik nggih, ketambahan napa namine organ, tambahan piano, macam-macam dan seterusnya. Kalau panjenengan buka YouTube, okay, di YouTube niku hampir semua ustadz salafi niku mengharamkan musik. Sepindah malih, kalau panjenengan membuka di penjelasan para ustadz yang di YouTube niku hampir semuanya, okay, hampir semuanya mengharamkan musik. Ah niki sing napa namine slide kula yang terbaru nggih. Ya, jenengan ningali ustad-ustad niki sedaya mengharamkan. Apakah betul musik niku sampai sekarang terjadi khilafiyah di antara para ulama? Ada ulama yang mengharamkan secara mutlak, yakni ulama Arab Saudi niku yang diikuti oleh pengikutnya di Indonesia. Sementara kalau kali panjenengan ikut pendapat kedua, musik itu boleh selama musik itu boleh dengan catatan tetap seperti tadi, boten enten mendem-mendeme, tidak ada goyang yang menimbulkan hasrat birahi, dan tidak ada hal-hal haram lainnya yang masuk ke dalamnya. Niki contoh nggih. Niki contoh enten pernikahan kali Nabi niku diperintah disertai dengan terbangan. A'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidduf. Kalau ada pernikahan, undang tetangga kanan kiri, kerabat, tabuhlah nih rebana, terbangan. Jadi di zaman Nabi niku alat musik sampun wonten, meskipun masih sederhana berupa alat terbangan. Nek niki sepakat Pak. Terus bagaimana pendapat musik yang sampai mengatakan haram? Faktornya niki Pak nggih. Faktor keharaman musik itu karena dulu ketika Islam niku disebarkan oleh sahabat, ketika disebarkan niku berjumpa dengan negeri Irak, berjumpa dengan negeri Mesir, berjumpa dengan negeri-negeri belahan muslim yang lain. Negeri tersebut sedang dijajah oleh Romawi dan Persia. Okay. Terus ketika berjumpa dengan kelompok Romawi niki, maka para sahabat terkejut. Kenapa? Musik niku disertai dengan goyangan-goyangan yang aduhai nopo nggih? Yang hot ngoten lho nggih. Nggih. Enten tari perut nggih, enten tari macam-macam niku Pak. Tidak hanya itu, orang yang memainkan musik kali ngeten Pak, kali mendem nggih. Nah, terus di sini disebutkan para sahabat sangat ingkar, sangat menolak, sangat tidak terima dengan namanya musik. Beliau haramkan saat itu. Karena zaman Imam Syafi'i niku boten tebih, maka beliau ikut mengharamkan. Tapi sekali lagi Pak, yang diharamkan niku sing niki,
bukan yang di zaman Nabi sing cuma terbangan niku wau. Jadi beda nopo namine, beda objek, beda kejadian. Andaikan yang dilarang niku sing nabuh terbang, gak perlu nunggu sahabat Pak, Nabi pun ngelarang. Jadi yang dilarang yang ini nggih, sing enten nopo namine, sing enten wanita-wanita cantik, wanita yang membuka aurat, sing goyang-goyangan menggairahkan syahwat niku Pak. Nah, sakniki ditingali ketika pembacaan sholawat Nabi, okay, lalu kemudian enten musik elektro, enten organ, enten gitar, enten mendem-mendemi napa boten, enten perempuan yang goyang pinggul napa boten, nek boten enten maka boten masalah. Cuma nggih, ojo sampai, jangan sampai Pak, keinginan membaca sholawat dikalahkan dengan jogetnya. Makanya para kiai, para habaib niku boten purun nek baca sholawat niku sing ya nafsuti titi akhirnya sing dikoleki Mbak Siti niku nggih. Keranten genten sitine niku nggih. Maka yang baca sholawat niku sing sholawat sing niki Pak, sing sholawat boten jingkrak nggih. Kula kali panjenengan dari dulu ketika membaca Barzanji, ketika membaca Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulid Dia Ulami dan beberapa jenis maulid yang lain boten enten nggih. Terus intine niku nggih, tidak ada ketambahan dari luar yang merusak suasana maulid. Nek cuma sekedar napa namine musik atau tukang salon niku kita minta lah nggih. Terus kula nate di tempat kami, di pondok kami niku enten imtihan Pak. Nah, pemilik sound system, pemilik niki kan nyetel niku, nyetel solawat tapi sing disco. Nah, niku kula minta, Pak, ini pondok Pak, nuwun sewu niki pondok, kula minta solawatnya sing solawat Habib Syekh mawon nggih, sing solawat sinten namini, sing kiai-kiai mawon gitu. Terus nek pondok atau masjid kok lagu solawatnya niku sing rotok jingkrak-jingkrak Pak, niku mangke ditirunya lebih banyak. Terus untuk yang acara maulid, acara solawat niku sing boten sepinten koplo ngoten lho Pak nggih, sing boten sepinten nggih, sing didengarkan niku enak tetapi boten jedut-jedut sing boten ngoten niku nggih. Niku kuatir enten tonggo, enten orang lain di sekitar rumah yang sedang sakit niku sing mesakaken. Intine mekaten, selama tidak ada unsur yang haram diperbolehkan. Kula badhe tangkel Yai, dos pundi nek wonten acara Maulid Nabi digandengaken kali acara khol, dos pundi niku Yai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dos pundi pelaksanaan Maulid Nabi dibarengkan dengan haul nggih. Misalnya kiai kita, Kiai Hamid Pasuruan niku wafat menjelang Maulid tanggal 9 napa tanggal 12 ngaten. Niku haulnya selalu dibarengi dengan Maulid. Kalau niku wafatnya di bulan Rabiul Awal boten masalah nggih. Boten masalah wonten pelaksanaan Maulid dibarengi dengan haul, boten masalah. Meskipun di luar bulan Rabiul Awal. Kiai kula nggih, kiai kula menika
kakeknya Gus Kausar. Terus kula niki santrinya Gus Kausar. Cuma nggih kalah ganteng kali kalah pinter Pak, nggih kalah sembarang kalir pun. Di hallnya guru kami tidak hanya guru kami, nggih, hampir semua kiai niku sebelum hall niku enten ishari, enten maulid habsyi, macam-macam membaca sholawat. Apakah boleh hal niku dibacakan sholawat dan apakah nyampe pahalanya? Nyampe Pak, angsal. Mana dalilnya? Dalilnya niku sholat jenazah Pak. Sholat jenazah niku kan takbir pertama kan baca Fatihah nggih, Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, baca sholawat Pak. Ini berarti sholawat niku bagian dari doa yang kita hantarkan pahalanya untuk mayit, untuk almarhum almarhumah. Dados kenging diperbolehkan, diperbolehkan. Apakah hall diisi dengan sholawat atau maulid, atau sebaliknya maulid dibarengaken dengan hall, niku kenging. Sepindah malih kenging diperbolehkan. Cuma niki memandang penghematan Pak. Kulo niku nate di satu tempat Pak, nate di satu tempat pas maulid ngeten niki, tuan rumah niku jaluke kata Pak, jaluk khataman Quran, mantun ngoten tahlil, donga khatam Quran, sik maulid Pak. Niku pas wayahe maulid niku wong niku pun padha kekeselan sedaya. Terus nek sing ngeten niki kinten-kinten rodok dihemat ngoten lho nggih. Dihemat cek uang niku mboten anu Pak, napa namine? Nggih cek mboten kelenger pas ngadeg ngoten lho nggih. Terus nek pas wayahe maulid ki mungkin khatamani kapan-kapan ngoten lho. Khatamani niku dilakukan di kesempatan yang lain. Tapi intine angsal mboten napa-napa. Monggo terakhir insyaallah cekap untuk satu pertanyaan lagi. Saya mau bertanya Ustadz. Pertanyaan saya mungkin di luar konteks. Monggo. Ya, saya mau menanyakan kepada Ustadz mengenai bagaimana pendapat Ustadz di akhir-akhir ini banyak orang, atau saya sebut mungkin namanya Kiai Imaduddin, tahu ya, yang dari Banten. Ini pendapat Ustadz bagaimana bahwa kaum Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Ini pendapat Ustadz bagaimana? Itu kan sekarang ini lagi banyak viral masalah berita itu. Mungkin hanya itu pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kalau bagi kami yang ada di Bahsul Masail Pak, di Bahsul Masail yang namanya penentuan nasab itu cukup dengan sebuah berita, dengan tersiarnya kabar. Misalnya Nabi punya putra namanya Sayyid Abdullah, Nabi punya putra namanya Sayyid Qasim, Nabi punya putra namanya Ibrahim. Niku kan dengan berita yang tersebar, ayah Nabi bernama Sayyid Abdullah, kemudian
ibunda Nabi bernama Sayyidah Fatimah niku kan dengan tersiarnya kabar itu secara fikih sudah cukup untuk menentukan nasab. Catatan sezaman niku tidak ada syaratnya. Kalau catatan sezaman menjadi syarat, Nabi punya putra Qasim, Nabi punya putra Ibrahim, sinten sing gak ada catatane? Ndak ada. Ndak ada. Kalau ini dijadikan syarat, Pak, mbah-mbah kula kali panjenengan dulu niku ndak ada yang mencatat. Kecuali sakniki nggih. Kenapa? Ada Dukcapil, Pak. Dukcapil pun tercatat sedaya nek niku. Kalau dulu ndak bisa. Dulu niku cukup dengan namanya syuhrah wal istifadah. Wal istifadah nggih. Sudah tersebar diketahui. Nah, panjenengan kalau membaca kitabnya Mbah Hashim, Hadratus Syekh niki mengutip di Qanun Asasi namanya dari Sayyid As-Saqqaf, As-Segaf. Oh, ternyata Mbah Hashim menerima habaib. Okay. Kemudian Mufti Mesir kemarin niki, beliau ditanya, apakah betul sosok Sayyid Ubaidillah niku fiktif? Beliau menjawab, oh itu ada itu. Ada, itu riwayatnya sudah masyhur, sudah populer. Okay. Jadi bagi kami yang kami berpegang pada fikih, apa yang disampaikan oleh beliau niku tidak sesuai dengan ilmu fikih yang kita pelajari. Okay. Yang kita pelajari tidak seperti itu. Makanya di Bahsul Masail tetap berpegang dengan syarat tersiarnya kabar. Sebab boleh jadi, Pak, namanya catatan, boleh jadi catatan niku terkubur, boleh jadi hilang, boleh jadi terkena banjir rusak, boleh jadi terbakar hangus, boleh jadi mekaten. Tapi kalau kabar, Pak Karno punya anak sekian, Pak Karno pernah tinggal di sini, meskipun tidak ada catatan, ketika sampun tersebar niku sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu betul-betul wujud. Tidak harus tertulis. Nek tertulis, Pak, laptop kadang filenya niku hilang, Pak. Tapi kalau berita yang tersebar ndak mungkin hilang. Sehingga sekali lagi kulo kali panjenengan untuk masalah ini ikut mayoritas mawon. Mayoritas niku Pondok Sidogiri masih mengakui adanya habaib. Pondok Lirboyo mengakui habaib. Pondok Ploso mengakui habaib. Pondok Sarang mengakui habaib. Pondok Jombang mengakui habaib. Derek niki, nggih, derek pondok-pondok besar, derek-derek para kiai-kiai kita yang tidak mempermasalahkan, nggih. Perkawis beliau seperti itu, nggih, ya napa malih, nggih, wong sampun diupayakan ada dialog boten rawuh. Enten kemudian muncul wali enggal, Pak, sinten? Wali Roma Irama radhiyallahu anhu. Niku muncul, nggih pun niku kersane. Yang terpenting kula kali panjenengan ikut para kiai niki yang tidak mempermasalahkan dengan keberadaan habaib. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten niki pro kontra, tapi jangan sampai menjadikan perseduluran kemudian putus, jangan sampai. Kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, mugi-mugi pinaringan rezeki halal lan berkah, keturunan sedaya ahli ilmu ahli ibadah.